Baik, kita lanjutkan informasi di hari ini, pemirsa. Kasus kebakaran sebuah gudang toko swalayan di Lembang, Jawa Barat pada November lalu berhasil terungkap. Gudang toko swalayan ternyata sengaja dibakar karyawannya sendiri guna menutupi uang perusahaan yang digelapkan untuk menutup utang judi. MN harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Pria yang berprofesi sebagai kepala gudang toko swalayan ini diciduk penyidik Satreskrim Polsek Lembang, Bandung Barat lantaran diduga telah menggelapkan sekaligus membawa kabur uang setoran perusahaan sebesar 32 juta rupiah. Tak hanya itu, MN sengaja membakar gudang minimarket di Lembang pada pertengahan November 2020 lalu demi menghilangkan jejak karena menggelapkan uang milik perusahaan yang dipakainya untuk berjudi daring. Setiap per 12 jam itu uang tersebut harus disetor kepada manajemen keuangan. Ternyata setelah sudah waktunya ini, dia terus mengulur waktu. Akhirnya muncullah niat kejahatan yang bersangkutan itu untuk menghilangkan jejak dengan membakar barang-barang yang ada di toko. Karena perbuatannya, tersangka dijerat 2 pasal pidana sekaligus, yakni penggelapan dan pembakaran dengan sengaja, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, ini udah karir hancur, kepercayaan orang juga hancur nih Ustadz ya. Ustadz bisa ceritakan sedikit, Ustadz, ini pandangan Islam tentang judi ini bagaimana Ustadz ya? Ya, itu kriminal pembakaran gedung ya atau toko itu karena dilatar belakangi oleh nafsu untuk berjudi ya. Kita tahu dalam Islam itu judi adalah perbuatan dosa besar ya. Bahkan dikatakan rijsum min amali syaitan, itu kotoran dari setan ya. Dan dengan judi itu Islam mengapa melarangnya? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Jadi khamar dengan maisir itu satu paket ya, penyebab berbagai bentuk permusuhan, kebencian, berbagai macam kriminalitas itu bisa timbul dari judi dan khamar ya. Oleh karena itu Islam melarang keras dua hal ini ya. Ini bisa kita lihat ya, dari kebiasaan berjudi lalu mencuri untuk menghilangkan jejak, membakar, menghilangkan jejak dan lain sebagainya. Ini tentu berlipat-lipat ya kriminalitasnya ya, bermula dari judi. Oleh karena itu mengapa Islam mengharamkan judi? Karena dia menjadi ummul khaba'is ya, induk segala bentuk kejahatan atau keburukan. Ustadz, apa balasan dari Allah pada saat hari akhir nanti ketika kita sudah meninggal bagi para penjudi ini Ustadz? Ya, karena dia merupakan salah satu dosa besar ya, maka neraka jahanam. Dan kalau kemudian gara-gara judi itu merembet kepada tindakan kriminal lainnya, tentu ada sanksi sendiri-sendiri ya. Kalau tadi itu kan mencelakakan orang ya, mencuri, menggelapkan uang perusahaan dan lain sebagainya. Jadi berlipat-lipat itu. Jadi intinya tetap kita jauhi namanya khamar dan juga judi karena bisa menuai sesuatu yang tidak diinginkan begitu Ustadz ya.